President Trump will host a Board of Peace meeting at the Donald J. Trump Institute of Peace, where he will announce that member states have pledged more than $5 billion towards the Gaza humanitarian and reconstruction efforts, and have also committed thousands of personnel to the International Stabilization Force and local police to maintain security and peace for Gazans. I'm here invited by the President of the United States of America for, I think, a very important meeting of the Board of Peace. In fact, I think the first official meeting for peace that's the funds to that of an implementation and the continuation of the ceasefire in Gaza, and we are attempting to continue to forge a path towards a real and lasting solution of the Palestinian issue. We continue our foreign policy of non-alignment, of respecting all great powers. I announced my determination when I took office of carrying out a policy of the good neighbor. The good neighbor policy. Diplomasi global kembali memanas. Inisiatif Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadapi respons beragam. Alih-alih dukungan solid dari Sekutu Barat, sejumlah negara justru memilih menjaga jarak, bahkan menolak bergabung. Apa yang sebenarnya terjadi? Board of Peace dirancang sebagai forum internasional yang akan menggelar pertemuan di Washington DC bulan ini. Agenda besarnya ambisius, menggalang dana rekonstruksi Gaza, mematangkan pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina, serta memfinalisasi konsep pasukan keamanan internasional. Namun, respons dari Eropa dan institusi penting Barat menunjukkan dinamika yang tidak sederhana. Pertama, Italia. Pemerintah di Roma memutuskan tidak bergabung sebagai anggota penuh. Alasannya bukan politik semata, melainkan pertimbangan legal dan konstitusional. Struktur dewan yang dipimpin satu figur dinilai tidak selaras dengan prinsip kesetaraan antar negara yang diatur dalam kerangka hukum nasional mereka. Italia disebut hanya akan hadir sebagai pengamat. Berikutnya Polandia. Perdana Menteri Donald Tusk secara terbuka menyatakan negaranya tidak akan ikut bekerja dalam board tersebut. Fokus anggaran nasional menjadi alasan utama. Prioritas domestik dianggap lebih mendesak dibanding komitmen finansial untuk inisiatif internasional baru. Lalu Vatikan. Holy See menolak undangan untuk bergabung penuh. Kardinal Pietro Parolin menekankan bahwa penanganan krisis global, termasuk konflik dan rekonstruksi, semestinya berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, Vatikan menyebut masih ada aspek mandat dan fungsi dewan yang belum sepenuhnya jelas. Dari Prancis, sikap tegas juga muncul. Paris dilaporkan bertekad menolak bergabung. Kekhawatiran utamanya berkaitan dengan potensi tumpang tindih atau bahkan pelemahan peran PBB serta sistem multilateral yang selama ini dijunjung tinggi Prancis. Sementara itu, Inggris, Jerman, dan Spanyol belum memberikan konfirmasi keanggotaan penuh. Ketidakhadiran dalam upacara awal dan kehati-hatian diplomatik menjadi sinyal bahwa konsensus Barat belum terbentuk. Norwegia dan Swedia pun dilaporkan menolak undangan. Ini menambah daftar negara Eropa yang memilih pendekatan lebih konservatif terhadap inisiatif yang dipimpin langsung oleh satu negara besar. Dari Prancis, sikap tegas juga muncul. Paris dilaporkan bertekad menolak bergabung. Kekhawatiran utamanya berkaitan dengan potensi tumpang tindih atau bahkan pelemahan peran PBB serta sistem multilateral yang selama ini dijunjung tinggi Prancis. Sementara itu, Inggris, Jerman, dan Spanyol belum memberikan konfirmasi keanggotaan penuh. Ketidakhadiran dalam upacara awal dan kehati-hatian diplomatik menjadi sinyal bahwa konsensus Barat belum terbentuk. Norwegia dan Swedia pun dilaporkan menolak undangan.
Ini menambah daftar negara Eropa yang memilih pendekatan lebih konservatif terhadap inisiatif yang dipimpin langsung oleh satu negara besar. Bagi publik, situasi ini memberi beberapa pelajaran penting. Pertama, pahami bahwa diplomasi global selalu penuh negosiasi dan kepentingan. Tidak ada inisiatif internasional yang berjalan tanpa tarik ulur politik dan hukum. Kedua, penting untuk menyaring informasi. Isu geopolitik sering dibingkai secara emosional. Pastikan mengikuti perkembangan dari sumber kredibel dan hindari disinformasi. Ketiga, konflik dan rekonstruksi berdampak luas, termasuk pada ekonomi global, stabilitas energi, dan keamanan internasional. Kesadaran publik terhadap dinamika ini membangun diskursus yang lebih rasional. Pada akhirnya, perdamaian bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana solusi dijalankan secara inklusif, legal, dan berkelanjutan. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, hadir langsung di Washington DC untuk mengikuti pertemuan perdana Board of Peace. Pertemuan ini untuk membahas isu yang terus menyita perhatian dunia, perdamaian di Gaza, Palestina. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa pertemuan resmi pertama Board of Peace yang digelar Kamis 19 Februari akan fokus pada implementasi serta kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri forum bisnis bersama US Chamber of Commerce di Washington DC, Rabu 18 Februari waktu setempat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kehadirannya merupakan undangan langsung dari Presiden Amerika Serikat. Ia menyebut pertemuan ini sebagai forum yang sangat penting dalam merintis solusi nyata bagi konflik yang telah berlangsung lama. Prabowo menyampaikan bahwa Board of Peace akan membahas langkah-langkah konkret untuk menjaga dan melanjutkan gencatan senjata di Gaza. Fokusnya bukan sekadar diplomasi simbolik, melainkan upaya menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan atas isu Palestina. Indonesia, menurut Prabowo, tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak memihak blok kekuatan tertentu, tetapi aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia melanjutkan kebijakan luar negeri non-blok. Semua kekuatan besar dihormati tanpa terkecuali. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan tekad menjalankan pendekatan Good Neighbor Policy. Langkah diplomasi Indonesia tidak berhenti di Washington. Sebelumnya, pada Senin 16 Februari, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Tetap Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Menteri Riyad Mansur. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor perwakilan Palestina di New York. Dalam dialog itu, Sugiono kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Sugiono menekankan komitmen Indonesia untuk terus mendorong perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya solusi dua negara atau two-state solution sebagai kerangka penyelesaian konflik. Selain itu, Sugiono menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan berpartisipasi dalam pertemuan Board of Peace bersama sejumlah pemimpin dunia. Indonesia menjadi bagian dari kelompok negara yang disebut aktif mendorong upaya perdamaian di Gaza. Kelompok ini dikenal sebagai Kelompok 8 yang terdiri dari Indonesia, Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Menurut Sugiono, partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil tetap selaras dengan piagam PBB serta upaya multilateral yang telah berjalan. Pertemuan Board of Peace menjadi penting karena situasi di Gaza bukan hanya konflik regional, tetapi isu kemanusiaan global. Stabilitas kawasan Timur Tengah memiliki dampak luas, mulai dari geopolitik, ekonomi, hingga keamanan internasional. Bagi Indonesia, keterlibatan ini mencerminkan konsistensi posisi diplomatik yang selama ini menempatkan perdamaian dunia dan keadilan internasional sebagai prioritas. Menurut Sugiono, partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil tetap selaras dengan piagam PBB serta upaya multilateral yang telah berjalan.
Pertemuan Board of Peace menjadi penting karena situasi di Gaza bukan hanya konflik regional, tetapi isu kemanusiaan global. Stabilitas kawasan Timur Tengah memiliki dampak luas, mulai dari geopolitik, ekonomi, hingga keamanan internasional. Bagi Indonesia, keterlibatan ini mencerminkan konsistensi posisi diplomatik yang selama ini menempatkan perdamaian dunia dan keadilan internasional sebagai prioritas. Di tengah dinamika global seperti ini, publik perlu tetap kritis dan bijak dalam menyerap informasi. Pastikan mengikuti perkembangan dari sumber resmi dan media kredibel agar tidak terjebak disinformasi. Memahami konflik internasional juga penting untuk melihat gambaran utuh, aspek kemanusiaan, hukum internasional, dan diplomasi multilateral. Dan yang tak kalah penting, dukungan terhadap perdamaian bisa dimulai dari hal sederhana, menjaga diskusi tetap rasional, tidak provokatif, dan berbasis fakta.